Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk implementasi COVID keempat, COVID versi 4, pembahasan kali ini dan yang sebelumnya sudah perihal untuk mengantar COVID 4 itu sendiri. Nah, kali ini lebih ke pembahasan implementasinya, kemudian sama pembuatan kuesioner, perhitungan, maturity levelnya ataupun tingkat kematangan. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang dimana audit tata kelola TI pada PT XYZ dengan menggunakan framework COVID 4.1 yang dipakai dalam domainnya beraneka ragam ya, bukan hanya satu domain, melainkan ada 3 domain. Yang pertama adalah plan and organize. Di dalam perusahaan ini tuh ada PO6, PO7, dan juga PO8. Kemudian dari Refer and Support, DS7, Monitor and Evaluation, disingkat ya MS1 dan ME2. Adapun deskripsinya nanti akan dibahas lebih mendalam di poin yang di halaman yang selanjutnya. Memang kalau untuk PO6 itu termasuk ke dalam bagaimana kita bisa mengetahui pola komunikasi di dalam manajemen dan perincian di dalamnya, begitupun juga dengan baik itu perencanaan ataupun organisasinya. Jadi masing-masing domain itu ada kaitan dan erat dengan pengelolaan tata kelola TI di perusahaan ini. Kemudian untuk indeks kematangan maturity levelnya ada kategorinya yang range-nya itu 0 sampai dengan 0,49, itu kategorinya masih level 0 dan keterangannya non-existent. Dan di sini maksudnya itu adalah artinya ia tidak ada proses yang dapat dikenali. Perusahaan pun tidak menyadari adanya isu pengelolaan yang harus ditangani. Kemudian yang kedua 0,50 hingga sampai dengan 1,49 ini kategorinya level 1 dan biasa disebut dengan inisial, dan artinya terdapat bukti bahwa perusahaan telah mengetahui adanya isu-isu TI yang harus ditangani. Kemudian yang ketiga ini indeks kematangannya 1,50 hingga sampai 2,49, levelnya masuk ke dalam level kedua dan kategorinya itu adalah repeatable but intuitive. Dan ini proses yang dilengkapi dengan prosedur yang diikuti oleh individu-individu dengan memiliki kesamaan tugas. Dan prosesnya pun tidak ada program pelatihan secara formal yang bertujuan untuk mengkomunikasikan prosedur serta tanggung jawab dalam setiap individunya. Proses ini sangat bergantung kepada keahlian dari individunya ataupun SDM. Selanjutnya 2,50 hingga sampai dengan 3,49 ini masuk ke dalam kategori ketiga dan keterangannya itu adalah define process. Nah, define process ini yang memang sudah dilengkapi dengan prosedur yang terstandarisasi, kemudian bukan hanya prosedur yang terstandarisasi, melainkan terdokumentasi dan juga bahkan dikomunikasikan melalui pelatihan secara formal. Selanjutnya 3,50 hingga sampai 4,49 ini masuk ke dalam level 4 dan manage ya, dan di sini ada proses dalam pengawasan dan juga penilaian ketaatan pada prosedur yang memang sudah diterapkan serta adanya aktivitas untuk melakukan proses perbaikan ketika proses berjalannya pengawasan dan juga penilaian ketaatannya tidak berjalan secara efektif. Dan bahkan terdapat best practice yang sudah diterapkan dan diikuti. Selanjutnya yang terakhir 4,5 hingga sampai 5 itu adalah level kelima, masuknya ke dalam optimize. Nah, optimize ini proses yang memang sudah
telah tersaring pada tingkat praktik terbaik berdasarkan pada hasil perbaikan yang kontinu dan melakukan pengukuran pada model maturity dengan pihak lain. Nah, ini pun caranya terpadu untuk mengotomatisasi setiap arus kerja, dan bahkan alat bantunya pun meningkatkan kualitas serta efektivitas dan membuat perusahaan itu mudah untuk beradaptasi. Katakanlah ibaratnya sudah sempurna ya untuk yang level kelima ini. Nah, ini penjelasan yang tadi di awal untuk domain di dalam pengauditan TI di perusahaan tersebut dengan menggunakan framework-nya COBIT 4.1. Dan untuk PO singkatan dari Plan and Organize. Kemudian PO6 ini IT, policy and control environment. Poin 6 ini adalah pertanyaan yang memang harus ditanyakan ke pihak yang dimana ia pun masuk ke dalam tugas yang bersangkutan. Dan nantinya pun pertanyaan ini akan digulirkan kepada responden yang sesuai dengan fungsinya. Pertama, menentukan unsur-unsur lingkungan pengendalian untuk teknologi informasi sejalan dengan filosofi manajemen perusahaan dan gaya operasi. Dan nanti pilihannya dari pertanyaan yang tertera di sini, kemudian pilihannya ini level 0 atau sampai dengan level 5. Ketika penentuan dari unsur lingkungan ini apakah memang sudah pengendaliannya dengan untuk teknologi informasi sejalan dengan filosofi manajemen perusahaan dan gaya operasi. Apabila sudah berjalan, maka menyesuaikan nih apakah pilihnya 3 atau 4 atau sudah ke 5. Nah, itu nanti responden lah yang akan bisa menjawab. Kemudian ini subdomainnya PO61, PO62, subdomainnya Enterprise IT Risk and Control Framework-nya. Dan ini mengembangkan dan mempertahankan kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan perusahaan secara keseluruhan dengan risiko dan yang sejalan dengan kebijakan lingkungan teknologi informasi, risiko perusahaan, dan kerangka kontrol. Nah, ini pertanyaannya, kemudian nanti tinggal dilakukan dari jawaban yang akan diberikan sesuai dengan respondennya. Kemudian subdomain selanjutnya PO6.3, 4 sampai dengan 5. Kemudian ada PO7 yang memang ia masuk ke dalam manage IT human resource. PO subdomainnya PO7.1 personal recruitment and retention. Dan ini menjaga proses rekrutan personil gitu. Dan dari masing-masing semua pertanyaan ini nantinya pun akan dituangkan dalam bentuk tabel. Sebelum ke sini saya coba share yang ke kuesioner ini juga sudah sudah diberikan contoh di dalam materi tambahan e-learning. Dan selanjutnya ini salah satu bentuk. Nah, ini bentuk untuk kuesionernya ketika kita sudah melakukan, tadi kan kalau di slide-nya kalian tuh lebih bentuknya tidak tabel ya, tapi untuk memudahkan dan dikomparasi dengan indeks kematangannya, maka di sini pun akan adanya tabel, kemudian nomor daftar pertanyaannya dari PO6.1 IT Policy and Control Environment. Nah, dari sini nanti akan dipilih masing-masing dari responden, dia pilih yang mana di checklist, dan nanti hasilnya pun akan dilakukan perekapan. Nah, ini ada masing-masing. Kita lihat di bagian dalam perekapannya nanti.
Respondennya kalau bisa melebihi dari 20, dan di sini contohnya adalah ini ya skor nilainya, domainnya PO6, kemudian subdomainnya adalah PO6.1, dan di sini pun ada pertanyaan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada R1, itu adalah responden 1, responden 2, ini di sini sampai dengan 20. Nah, nanti saat untuk audit di studi kasusnya kalian masing-masing, upayakan responden itu minimal 25 agar bisa mengetahui dari tingkat level kematangannya itu sejauh mana. Kemudian nanti di sini pun akan dilakukan perekapan dari responden 1, jawabannya sampai dengan respon 20, hasilnya apa, kemudian dihitung dan dibagi rata-rata menjadi 3,15. Nah, kemudian nanti setelah sudah semuanya per masing-masing dari subdomain, kemudian direkap dari PO6 titik 1, dan hasilnya ini dihitung semuanya, kemudian dibagi 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 pertanyaan, maka nilai rata-ratanya adalah 3,08. Ini subdomain P06.01 gitu. Jadi nanti untuk subdomain yang selanjutnya pun akan dihitung dan seterusnya. Saya kembali ke sini. Nah, ini adalah hasilnya. Tadi kan 3,08 ya. Maka 3,08 ini direkap di dalam sini. Hasilnya untuk IT Policy and Control Environment itu adalah 3,08. Kategorinya ini masuk ke dalam 3 define proses, dan untuk 3,10 sama 3 ini 2,97. Kenapa 3? Karena kan pembulatan ya, karena sudah masuk di angka 2,6 ke atas, maka kategorinya sudah ke level 3. Dan rata-ratanya untuk domain PO06 itu ada di angka 3,07 dan masuknya ke dalam 3 define proses. Begitupun dengan domain yang selanjutnya PO07. Dan nanti saat untuk studi kasusnya audit SI UAS, nah jurnalnya bisa menyesuaikan domain apa yang dipakai dengan aplikasi yang memang sudah berjalan di sana untuk pengauditannya, karena memang tidak semuanya dipakai domainnya, lagi-lagi berdasarkan kebutuhan. Nah, ini ya domainnya sama seperti yang tadi. Kemudian setelah kita melakukan perhitungan hingga sampai mengetahui rata-rata, maka nanti semua domain itu akan direkap kembali untuk melihat rangkuman tingkat kematangannya dan bisa untuk dianalisa. Dan dari masing-masing domain yang tadi di audit itu hasilnya adalah 2,75. Pembulatan ke arah 3 yaitu define proses. Dan di sini hasil perhitungannya itu adalah kesimpulannya bahwasannya pengolahan teknologi informasi itu dilakukan secara define proses. Artinya pada level ini pun prosesnya standar dalam pengembangan suatu pelayanan yang telah terdokumentasikan. Kemudian nah, di sini ada nilai kesenjangan ataupun gap kematangan saat ini. Contohnya gapnya itu selisih ya, karena dilakukan pembulatan maka nanti terlihat selisihnya itu berapa. Domain untuk PO6 current maturity-nya 3,07, expected-nya maturity-nya 3, berarti selisihnya 0 ya, karena kan kategorinya dia melebihi. Kemudian di sini 2,58
expected-nya tidak semuanya karena masuk ke dalam design proses. Dan ini ada gap-nya 0,42. Kenapa ada gap? Nah, ini yang perlu dianalisa. Berdasarkan dari hasil analisa kesenjangan, terdapat jarak 0,42 pada domain PO7. Kemudian 0,35 pada PO08 dan seterusnya ya, sampai dengan ke ME2. Dan artinya walaupun gap terbilang kecil, tetapi dibutuhkan penyesuaian masing-masing domain. Karena nilai 0,25 itu adalah nilai rata-rata per domain, terutama dari penyesuaian pada domain ME2. Nah, perbedaan ini pun kesenjangannya di dalam tata kelola PO, DS, dan ME saat ini diharapkan dapat mengacu pada pembuatan grafik, dan terlihat ya di dalam grafik ini pun nilai tingkat kematangannya kemudian sama gap yang memang terjadi. Selanjutnya, nah ini hasil dari penentuan temuan dan rekomendasinya seperti apa. Hasil evaluasinya ini menunjukkan temuan terdapat gap pada domain PO dan ME. Kita lihat ya, PO dan ME. Kalau DS kan aman ya. PO ini walaupun ada yang aman satu di domain PO6, tapi selebihnya ada gap. Nah, di sini domain DS sesuai dengan yang diharapkan. Pada domain ini kesenjangan paling besar yaitu mencapai 0,46, dan kita lihat di sini yang paling besar adalah di ME2. Nah, ini menunjukkan masalah yang dihadapi oleh pengelolaan teknologi informasi. Perlu diperhatikan terutama di monitor dan evaluasi internal kontrol. Ya, sehingga nanti ke depannya pun perlu adanya peningkatan di dalam pengawasan, kemudian sama evaluasinya di dalam pengawasan di internalnya. Nah, sehingga kan dapat menyebabkan kesenjangan hubungan antara kantor dan konsumen. Rekomendasinya apa? Yang mampu diberikan pada bagian ME itu artinya perlunya manajemen itu memberikan tanggung jawab pada masing-masing individu secara lugas. Kemudian tiap orang pun dapat mempertanggungjawabkan setiap kerjaannya sehingga mudah untuk melakukan evaluasi dari setiap bagian yang perlu yang belum dikerjakan, dan bahkan masing-masing pun pihak bertanggung jawab. Artinya dengan ini pun tidak adanya tumpang tindih di dalam pekerjaan, saling berdalih ataupun jika ada ditemukan masalah, dan itu bisa diselesaikan karena adanya pertanggungjawaban ataupun bertanggung jawabnya pihak user ataupun individu ataupun SDM yang memang ia bertanggung jawab. Nah, manajemen ini juga memberikan pendidikan di luar bidang teknik. Artinya, misalnya bidang hukum kepada staf untuk meningkatkan keterampilan dan bahkan pengetahuan untuk mereka. Karena setiap staf itu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja dapat mendukung bisnis, bahkan dapat mendukung dari sistem yang memang sudah dijalankan oleh organisasi ataupun sistem yang senantiasa terus adanya perkembangan seperti itu. Nah, demikian untuk implementasinya di COVID 4. Semoga mudah dipahami dan ilmunya berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.